Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, wabil khusus pada segenap pengurus Masjid Al-Istiqomah dan juga kepada guru kita semua, Al-Karam Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Nata MA yang pada pagi hari ini akan menyampaikan pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini berkat nikmat yang Allah berikan kita bisa bangun dengan keadaan sehat walafiat, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan melanjutkannya dengan kegiatan kajian subuh, di mana kita semua sudah menjadi maklum bahwa kegiatan ini sudah menjadi kegiatan tetap bagi kita semua. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai masuk kepada acara ini, izinkan untuk menyampaikan informasi kepada jemaah sekalian bahwa panitia Idul Kurban tetap membuka kesempatan kepada yang belum mendaftarkan dan berkeinginan untuk berkurban, dipersilakan untuk mendaftarkan diri kepada panitia yang telah disediakan dari Masjid Al-Istiqomah. Juga materi pada pagi hari ini mengambil tema kebutuhan manusia terhadap agama. Sekali lagi kami sampaikan, kebutuhan manusia terhadap agama. Mari kita ta'lim kita pada hari ini, kita sama-sama buka dengan membaca Al-Quran ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian juga ketika di alam rahim usia 4 bulan, wa nafakhtu fihi min ruhi, di dalam surat Sajdah surat 15 ayat 29. Jadi kita memang ada fitrah, rasa ada sesuatu yang menguasai di luar diri kita, ada suatu kekuatan di luar diri kita. Ini bersuatu karena ada yang kita perlu dikasih tahu siapa dia itu. Qul huwallahu ahad, Allah. Kalau nggak dikasih tahu oleh Allah, dia cari sendiri. Dia cari sendiri. Apa hasilnya? Ya macam-macam. Kita mengenal ada agama Al-Muslim, percaya pada kekuatan gaib. Ada kekuatannya, ada danau luas, ini ada kekuatan, lalu sembah danaunya, ada pohon gede, ini ada kekuatan, semua pohon. Nah, sisa-sisa itu masih ada sampai sekarang, masih ada. Kalau mau lewat situ, ada numpang-numpang mau lewat. Jangan kencing di situ, wah, bisa kondor. Ngasih sesajen. Dari mana itu? Dari perasaannya. Terus naik lagi nanti percaya pada dewa. Dewa banyak dewanya. Dari dewa banyak dipilih 3. Brahma, Wisnu, Siwa. Pencipta, pemelihara, perusak. Ini hayalan manusia.
dalam rangka dia mencari Tuhan itu, Allah mengatakan la ilaha illallah, la ilaha, gak ada Tuhan yang lain. Uang itu semua buang, illallah, hanya Allah. Jadi kalau kita gak dikasih sama Allah, nggak tahu bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu pasti Tuhan macam-macam. Jadi Allah itu Tuhan bukan hasil seminar, bukan hasil diskusi, bukan hasil penelitian, bukan hasil hayalan, tapi Allah itu dikasih tahu sama Allah sendiri. Jadi kita butuh agama itu karena dalam diri kita memang membutuhkan itu. Kayak fisik kita, fisik kan butuh makan. Kalau nggak dikasih makan, lemes. Fitrah kita juga kalau nggak dikasih itu, bisa menjadi bahaya. Zaman dulu kan orang menyembah berhala, padahal berhala dia bikin, derajatnya di bawah berhala. Kita berarti diperbudak oleh sesuatu ya, yang tidak memberi manfaat apa-apa. Seperti Nabi Ibrahim. Lawan itu berhala-berhala, dihancurkan sama Nabi Ibrahim menghadap kepada. Ini pertama. Yang kedua, manusia juga punya fitrah hidup bersama orang lain. Apa yang kita dapat sehari-hari, makanan, minuman, pakaian, semua itu bukan kita yang bikin. Kita semua kita tidak pakai yang beras, bukan kita yang nanam padinya, segala macam. Kita naik motor, yang bikin motor bukan kita, orang lain. Coba nih kalau dihitung diri kita, berapa ratus orang yang mendukung kita, yang membantu kita. Nah, andai kata itu semua berhenti, bahaya kita. Kayak sekarang misalnya minyak susah, kena perang. Biasa lewat situ, nggak bisa lewat situ, muter. Hanya bensinnya harganya naik. Nah, jadi kena segala sesuatu yang kita miliki itu butuh bantuan orang lain, maka agama datang bagaimana mengatur hubungan ini supaya jangan bertengkar, supaya saling tolong. Maka agama datang mengatur supaya perjalanan hubungannya ini harmonis, damai, sehingga kalau salah satu dan lainnya ini terjadi hubungan tidak baik, ya udah berhenti semua. Kesusahan kita, susah. Pengen makan nggak ada yang jual beras, waduh bingung. Nggak ada yang jual gas, susah kita. Ini yang kedua. Jadi agama datang mengatur sesama manusia supaya hubungan bagus, dan dengan begitu segala kebutuhan kita terpenuhi. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat kita disuruh bekerja sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsah. Laki perempuan waja'alnakum syu'uban wa qabala, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufu, saling mengenal, bekerja sama dan baik untuk memenuhi kebutuhan kita. Kedua, dan ketiga, fitrah juga. Cuman fitrah rasa ingin tahu. Jadi fitrah itu sesuatu yang memang sudah ada dalam diri kita. Antara lain adalah rasa ingin tahu. Saya ingin tahu. Coba kalau di jalan misalnya ada kecelakaan, kita nggak diundang datang ke situ, benar ingin tahu. Apalagi musim liburan, ada tempat rekreasi, wah sana semua, benar ingin tahu. Nggak disuruh juga karena memang rasa ingin tahu ada. Itu fitrah manusia. Nah, bagaimana cara ingin tahu itu supaya benar? Caranya, maka Allah ngasih 3 alatnya supaya tahu itu dikasih.
kasih 3 alat. Satu, panca indera. Orang observasi. Alam diteliti, lahir alam. Air, udara, tanah, tumbuh-tumbuhan, binatang. Diteliti semua itu. Lahir ilmu alam. Sains. Ilmu alam ini teorinya dibandingkan dengan teknik, lahir teknologi. Jadi teknologi itu kan ada ilmu alam. Kata ilmu alam, kalau air dipanaskan mendidih, dibikin teknologinya expansion. Kalau didinginkan, dia membeku, bikin kulkas. Jadi itu dari teori-teori ilmu alam dipadukan dengan teknik jadi teknologi. Nah ini semua teknologi hasil panca indera. Nah dari apa yang dilihat oleh panca indera dioper ke akal, oleh akal dirumuskan jadi teori. Nah setelah itu demikian itu, lalu hati bilang bertanya, ini yang kamu temukan ini benda-benda sekarang itu siapa penciptanya? Akal nggak bisa jawab. Maka hati dengan hidayah dari Allah, Quran bilang Allah yang menjadikan semua ciptaannya. Nah dari situlah maka agama datang membimbing agar kita berilmu itu jangan kayak ilmu sekuler sekarang. Kalau sekuler itu menganggap alam segala macam jadi sendirinya, akhirnya digunakan semau dia. Bukan begitu kata Quran, bukan. Kita meneliti, misalnya dulu ada Thomas Edison, apa dia pencipta listrik? Bukan, dia penemu. Karena di dalam ciptaan Allah itu ada hukum pasangan-pasangan. Dalam surat Yasin semua dijadikan pasangan. Mimma tumbitul haq, yang tumbuh-tumbuhan. Wa min anfusihim, diri kita pasangan. Pasangan diteliti doa dulu kan. Ada doa mau mendapatkan ilmu kan ada. Doa selesai berilmu juga ada doanya. Doa kafaratul masjid majelis kan, subhanakallahumma wa bihamdika itu kan, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Allah itu karena ilmu itu dari Allah. Andai kata Allah nggak bikin alam jagat raya, nggak bikin Quran, kita mau belajar apa? Andai kata kita nggak dikasih panca indera, nggak dikasih akal, apa alatnya? Jadi fitrah, rasa ingin tahu, lalu agama ngasih tahu. Caranya sih tahu nih begini, gunakan panca indera. Maka kita disuruh meneliti. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Teliti itu onta. Onta suruh diteliti. Ya kita teliti keragunan, oh onta begini. Bukan itu. Onta itu kalau diteliti dalam ilmu psikologi itu lahir ide apa? Onta itu binatang yang kuat jalan berbulan-bulan. Kedua, onta itu ada air di perutnya yang bisa 3 bulan nggak minum. Nah, air itu di sebelah sini dingin, di sebelah sini panas. Untuk apa? Keseimbangan. Onta. Nah dari kita onta ini muncul ide, wah kalau gitu bikin kulkas. Itu mestinya bukan lihat lokap-lokap lihat ontanya doang, bukan. Coba kita lihat capung, bukan lihat capung doang. Dari ide capung bikin helikopter, lihat burung bikin pesawat. Lihat ikan, bikin kapal selam. Begitu. Nah kalau melihat doang nggak timbul ide mah sama dengan binatang. Binatang juga melihat. Sama pula ikan kalau anak. Ya binatang lihat ikan,
kan nggak timbul ide apa-apa. Nah ini ya. Jadi Tuhan Allah menyuruh menggunakan panca indera kita melihat alam ini, selain menemukan teori supaya timbul ide. Tuh maksudnya begitu. Nah di dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 78, wallazi akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibu. La ta'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa, enggak punya ilmu sedikit pun. Wa ja'alakum sam'a, panca indera, di antaranya pendengaran. Enggak disebut semua tuh pendengaran segala macam, enggak. Pendengaran disebut duluan. Kenapa? Karena dari seluruh panca indera yang pertama berfungsi itu pendengaran. Bahkan di dalam perut pun udah bisa dididik anak itu lewat pendengaran. Maka ada pendidikan sebelum lahir namanya pranata. Ibu-ibu tuh perdengarkan di situ ayat Quran. Udah bisa dididik, perdengarkan kalimat-kalimat yang baik. Udah bisa dididik. Nah, ini pranata. Sam'a wal absar dikasih akal, wal afidah dikasih hati. Itu An-Nahl 78. Nah yang keempat, kenapa kita butuh agama? Keempat, karena manusia juga punya rasa takut. Kalau orang takut kan minta perlindungan. Ya takut. Gunung meletus takut, banjir takut, longsor takut, perang takut. Dia nggak berdaya, mintanya ke Allah. Ada rasa takut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Minal khauf wal ju' 8. Wa naqsi minal amwal, kekurangan bahan makanan. Wal anfus, ya bisa meninggal. Ini nah, karena rasa takut itulah ya, maka kita harus punya pelindungan, yaitu kepada Allah. Alladzina qalu rabbuna Allah, berkata Tuhan kami Allah, sumastaqamu, dia pegang teguh. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, kata malaikat, kalau kamu punya pegangan itu, Allah takhaf, nggak usah takut. Wala tahzanu, nggak usah merasa pesimis, nggak usah. Di dalam tafsir Al-Marawi dikatakan Allah takhafu itu jangan takut menghadapi problem dunia, masalah-masalah ke dunia hadapi saja, kita punya Allah. Kan problem dunia banyak, problem ekonomi, problem sosial, problem pendidikan, macam-macam lah gitu. Gak usah takut, Allah takhaf. Wala tahzanu, itu problem akhirat. Gimana di alam kubur, gimana nanti di padang mahsyar, gak usah takut karena ada Allah. Nah jadi kita hidup itu gak bisa meninggalkan agama, gak bisa. Nah ini penting karena dulu pernah orang menganggap udah agama tinggalin aja lah, kita udah ada ilmu teknologi, itu ada itu. Ternyata terjadi peperangan, terjadi konflik, terjadi penjajahan, terjadi pelanggaran hak asasi manusia, terjadi macam-macam. Ternyata ilmu dan teknologi nggak bisa memecahkan masalah, nggak bisa. Malah ilmu dan teknologi ikut-ikutan bikin masalah. Semula begitu. Semula diserahkan ke ilmu dan teknologi, agama ditinggal. Tahu-tahunya berbahaya, nggak bisa menyelesaikan. Akhirnya orang back to religion, balik lagi ke agama. Back to spiritual, balik lagi ke dorongan agama. Ini maka kita lihat
Tadinya masjid jarang, muncul masjid di mana-mana. Dulu yang namanya kementerian-kementerian tuh jarang masjid. Ini karena balik pada kegiatan masjid seperti sekarang ini. Ini bukti. Lihat di toko-toko buku, sebagian besar buku itu agama. Sehingga dalam arti kita tidak diperbudak, maka kita harus punya Tuhan. Kalau nggak punya Tuhan, manusia bisa diperbudak oleh benda-benda. Maka kalimat la ilaha illallah itu artinya kita nggak mau diperbudak oleh siapapun. Karena diperbudak oleh benda-benda, oleh manusia, rugi kita. Kalau diperbudak oleh Allah, kita enak. Dan memang Allah wajar memperbudak kita, orang Dia yang bikin. Dan diperbudak oleh Allah, misalnya disuruh sholat, hasilnya bukan buat Allah, buat kita. Disuruh apa aja, disuruh puasa, hasilnya buat kita. Semua hasilnya. Kalau diperbudak kan, kita diperbudak, hasilnya yang memperbudak kita. Allah nggak butuh. Nah, bagian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita cara beragama? Nah, ini kebetulan sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha. Saya akan kasih contoh cara beragama menurut Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita sholat, Nabi Ibrahim selalu disebut bareng dengan Nabi Muhammad. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Nabi Ibrahim ini sejarahnya kan dia orang Irak. Ingat ya, Nabi Ibrahim ini orang kaya. Dalam orang kaya dari satu sumber, dia punya kambing aja 1000 kambing. Dia punya sapi sekitar 300. Dia punya onta sekitar 200. Itu semua dikorbankan. Dia punya 2 istri pertama Siti Sarah, itu dari kampungnya sendiri di Irak. Istri yang kedua Siti Hajar, itu hadiah dari Raja Mesir. Karena waktu dia tinggal di Syria, Palestina, pergi ke Mesir. Di Mesir itu pulang dikasih, yaitu pembantu. Nah, kenapa dikasih itu? Ya, sebagai tanda terima kasih. Lalu atas izin Siti Sarah, Siti Hajar jadi istri kedua. Nah, lalu hamil. Nah, istri pertamanya Siti Sarah belum hamil. Lalu dia rasa cemburu atau gimana, Siti Hajar pindah ke Mekah. Siti Sarah tetap di Palestina. Nah, waktu Siti Hajar di Mekah ini hamil, lahir Nabi Ismail alaihi salam. Nah, Siti Hajar juga hamil di Palestina, lahir Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahir Nabi-Nabi Bani Israel. Dari Nabi Ismail lahir cuma satu, Nabi Muhammad. Nah, Nabi-Nabi Bani Israel ini dikasih keistimewaan oleh Allah, kecerdasan, akal, dan sebagainya, tapi membantah. Ya Bani Israel, izkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Allah ngasih kenikmatan luar biasa. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Tapi dia perlu disalahgunakan. Disalahgunakan. Sampai sekarang bukan Israel kan? Israel gitu. Nah, maka pada waktu Isra Mi'raj, kenapa? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, Palestina. Kenapa? Menurut penjelasan para tafsir, untuk mengembalikan kepemimpinan.
dari Bani Israel ke Nabi Muhammad. Karena udah nggak bisa dipercaya. Itu maknanya Masjidil Haram bilang Masjidil Aqsa diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini riwayat dua orang inilah di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, itu riwayatnya di situlah. Saya baca ayat-ayat Quran, ya. Saya pernah tanya, ya, yang pergi haji itu kan orang Islam. Tapi Quran nyuruhnya bukan hanya orang Islam, semua manusia. Di dalam surat Al-Hajj, wa'adzin binnas, bukan wa'adzin bil muslim, bukan binnas. Berarti kan semua yang dipanggil, bukan orang Islam aja, bukan dia kan? Anas, wa'adzin binnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Surat Al-Hajj 22. Surat 22 ayat 37. Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah yang dipanggil manusia juga. Walillahi 'alan nas hijjul bait, bukan walillahi 'alal muslim hijjul bait. Kenapa? Waktu ujian pasca di dokter nggak ada yang bisa jawab. Kenapa haji yang dipanggil bukan orang Islam? Nah, di sini bahwa orang ibadah haji itu supaya membangun rasa kemanusiaan, bahwa kita pada hakikatnya manusia walaupun agama apapun itu turunan Nabi Adam, nenek moyang kita. Nah, baru nanti oleh para ulama memang manusia, tapi manusia yang beragama Islam. Ya kan? Setiap muslim pasti manusia, tapi setiap manusia belum tentu muslim. Nah, jadi di situ dari riwayat ini Nabi Adam pernah, Nabi Ibrahim ada pertanyaan. Nabi Ibrahim ini gelarnya tiga gelarnya. Satu disebut Khalilullah, Habibullah, kekasih Allah. Kedua, Nabi Ibrahim disebut imam ya. Ya, wa sekolah Ibrahim di dalam Al-Quran, wa idzqala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin wa atamahu qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Al-Baqarah 124. Di tempat lain Nabi Ibrahim disebut ulul azmi. Dan di dalam Quran juga kita menyontoh akhlak bukan hanya Nabi Muhammad. Lihat surat Al-Mumtahanah, surat 60 ayat 4. Laqad kana lakum ya. Laqad kana lakum uswatun hasanah. Kalau di Al-Azab kan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayatnya laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 4. Laqad kana lakum fi Ibrahim, sungguh ada pada buat kamu semua pada Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu. Jadi kita jelas ada 4 cara Nabi Ibrahim beragama. Pertama, ikhlas. Kita puasa, sholat, suruh ikhlas. Tapi ayatnya tidak tegas. Tapi kalau haji itu lillah disebut di Al-Baqarah dan Ali Imran. Walillahi 'alan nas wa timul hajja wal umrata lillah. Ada apanya lillah ini? Nah, salah satu jawabannya ibadah haji itu berat. Mengeluarkan harta, tenaga, waktu, tapi kena lillah enteng. Jadi kerjaan apapun kalau ada lillahnya enteng. Keuntungan pertama dengan ada lillah ta'ala, pekerjaan berat jadi enteng. Kedua, semua pekerjaan kalau ada lillahnya
punya nilai ibadah. Nggak ada lilahnya, nggak ada ibadah. Yang ketiga, pekerjaan yang ada lilahnya, itu pekerjaan itu akan bagus. Karena kalau orang lillahi ta'ala nggak hitung-hitungan, Tapi kalau nggak lillahi ta'ala, suruh mantu-mantu, yaitu Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Haji itu 3 bulan, mulai Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Selesainya itu tanggal 13 Dzulhijjah. Setelah hari tasyrik selesai haji. Ambil napal sani. Nah di situ watimul hajja wal al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihi al-hajj fala rafasa. Nggak boleh rafas itu perbuatan dorong kecil, kotor. Wala busuk, jangan membakar. Wala jidala, jangan bertengkar. Ini dimaksudkan bahwa kalau dengan hubungan yang baik, semua berjalan dengan lancar. Coba kita lihat, orang tua bertengkar sama anak, repot. Guru bertengkar sama murid, repot. Supir bertengkar penumpang, repot. Pedagang sama penjual sama pembeli bertengkar, repot. Rakyat sama pemimpin bertengkar, repot. Urusan rakyat. Ibadah haji itu kan semua membutuhkan semua ibadah haji. Mulai dari pengaturan oleh bank, penerbangan, transportasi lokal, hotel, catering, tukang baju, tukang tas sampai tukang cukur, semua ke bawah. Coba kalau dia macet saja, gak ada itu rugi haji. Makanya jangan bertengkar. Nah yang terakhir juga diajarkan supaya sempurna, ibadah bersempurna. Para ahli fikih bilang haji itu ada bagian rukun, ada yang wajib. Kalau rukun nggak bisa diganti sama dam. Mana rukun itu? Wukuf di Padang Arafah itu nggak bisa diganti. Walaupun orang sakit harus dipotong. Kalau yang wajib boleh diganti sama dam. Melontar itu wajib. Gak bisa, boleh diganti sama dam. Apa maksudnya? Haji itu harus sempurna. Harus sempurna. Ya, kalau kurang-kurang pakai dam. Potong lewat. Biar sempurna. Nah demikian juga hewan korban. Sejarah korban kan tadi sudah saya bilang, Nabi Ibrahim punya kambing 1000, punya sapi sampai 300, Nabi onta sampai 200. Kata Nabi Ibrahim, andai kata misalnya saya punya anak, itu belum punya anak, diminta oleh Allah untuk dikorbankan, saya korbankan. Nazar. Rupanya Nabi Ibrahim lupa nazarnya itu, lupa. Diingatkan dengan mimpi. Mimpinya sampai 3 malam. Pertama tanggal 8 mimpi. Kan tanggal 8 itu disebut hari Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya mikir-mikir. Ini benar mimpi ini dari Allah. Malam ke-9 mimpi lagi, negesin, maka disebut tanggal 9 hari Arafah. Hari Arafah, Arafah ini pasti, ini nggak usah ragu-ragu, ini Arafah. Nah, tanggal 10 dilaksanakan, maka disebut Yaumun Nahar. Apa? Lihat di dalam surat As-Saffat, surat 37 ayat 102 sampai 110.
Falamma balagha sekolah ya bunaya ini arau fil manam. Saya mimpi sampai 3. Ani asbabka, saya harus menyembelih. Sudah pasrah, falamma asma wa talahu lil jabin. Golok sudah digolok, goloknya nggak mempan. Lalu malaikat tanya, golok kenapa kamu nggak mau? Kata golok, saya dilarang enggak, bos. Dilarang, nggak mempan golok. Lalu wafadainahu bizibin azim. Allah mengirim kawan yang besar. Hewannya bagaimana? Harus sempurna. Kambing minimal 1,5 tahun sampai 2 tahun. Sapi minimal 2 tahun. Onta 5 tahun. Nggak boleh cacat. Nggak boleh buntutnya buntung, kupingnya hilang. Nggak boleh. Nggak boleh sedikit. Disembelih dengan pisau yang tajam. Walyuri tapi anak menghadap kiblat, baca basmalah, baca sholawat, baca takbir, kalimat Allahumma laka minka wa ilaika fataqabbal minna. Nah, inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang keempat di dalam menjalankan ibadah, jangan ditambah, jangan dikurang. Tak boleh. Kita merubah tata cara, tak boleh. Merubah ini bisa bahaya. Qul hadza sabili fattabi'u, ikuti. Wala tattabi'us subula, jangan ikut cara yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili. Itu tujuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, di dalam ibadah juga harus istiqomah. Nah, ini masjid kita namanya istiqomah. Jadi kita di dalam sholat dapat, jangan misalnya seminggu sholat habis itu hilang lagi, tidak. Istiqomah, mudawamah. Silakan Pak, kalau ada yang mau diskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor apa yang menyebabkan ada manusia? Tapi nanti lingkungan berpengaruh. Kalau kita nanti lahirnya di masyarakat Cina, dia jadi Sinuai. Jadi kita kan orang Islam ya. Coba kalau lahirnya di Cina, jadi Sinuai kita. Ya, kue orang lingkungan. Bisa nggak dia berubah suatu saat? Bisa. Pindah dia ke kampung hutan. Ulu mauludin yulad para bawahu. Nah, ini lingkungan paling dekat itu keluarga, karena yang banyak dia ada keluarga. Pak bawahu ayu haudani au yunasirati au yunajis. Orang tuanya lah lingkungan yang membuat dia menjadi majusi, ya kan? Dia menjadi Nasrani atau dia jadi Yahudi. Kita juga untung aja di kampung hutan, Pak. Coba Bapak lahirnya bisa jadi sana. Saya. Nah, jadi itu Pak. Nah, jadi bisa nggak dari Muslim pindah? Bisa. Dan sebaliknya itu bisa dengan apa namanya mutasi perpindahan agama kan. Nah, untuk itulah maka diatur di dakwah. Ya, kalau mereka sudah Muslim ya sudah, jangan diganggu. Kecuali atas kemauannya sendiri, tidak itu lain. Nah, waktu Islam masuk ke Spanyol, di situ beragama Katolik. Ya, Islam nggak masalah. Itu mau masuk Islam boleh nggak apa? Jadi waktu di Spanyol itu pemimpinnya Muslim, rakyatnya itu Katolik. Kita nggak masalah. Yang kedua, waktu Islam berkuasa di India, kerajaan Lombok, rajanya Islam, rakyatnya Hindu, karena Islam nggak masalah. Nah, sebagian mereka ada yang masuk Islam,
negosiasi dengan penjajah waktu itu, penjajah Inggris. Atas kena gini Pak, negara-negara lain dengan kita beda. Malaysia, Mesir, Indonesia, itu merdekanya bukan hasil perang, dikasih. Oke, kalau saya merdekakan, ya asal kamu bayar penting, atau menjadi negara protektorat. Kalau kita bukan, kita mau dikasih sama Jepang nggak mau, kita merdekakan sendiri. Merdeka sendiri kan itu secara kalimatnya, tapi penguasaan belum. Ini lucu. Kebutuhan manusia terhadap agama ini apakah masih dalam kandungan ataukah sesudah lahir? Kemudian yang kedua, apabila kita sudah berpulang ke rahmatullah, masuk ke dalam barzah, alam kubur, apakah kita masih mengharapkan pertolongan dari yang masih hidup untuk kita di alam kubur nanti? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita diwajibkan beragama itu setelah kita mukallaf. Kalau tadi kita kena obat. Jadi kalau kita masih kecil apa itu belum kena. Dalam hadis dikatakan rufi al-qalam an salasin, 3 yang bebas dari agama. Pertama, anina, ini orang tidur. Kita tidur nih, gak wajib sholat, tidur. Anina ini kata ya sudah itu. Yang kedua yang bebas dari agama, orang gila. Wa anil majnun, hatta yafiqo. Nah yang keempat, yang ketiga, wa anil sobihi hatta yabluqo. Sobi itu anak-anak, hatta yabluqo sampai balik. Balik itu kalau laki-laki berapa tahun, atau pernah bermimpi ya, perempuan katanya menstruasi kan begitu tuh dalam mimpi. Kalau itulah yang kena obat. Tetapi apakah sebelum balik sudah tak boleh sholat? Mulai sholatnya umur balik 12 tahun. Tapi ngelatihnya itu mulai umur 7 tahun. Jadi jangan nunggu balik dulu. Anak itu nggak sholat kok belum balik, jangan. Walaupun belum balik, mulainya dari 7 tahun. Wajibnya nanti 12 tahun atau 14 tahun. Coba untuk membiasakan sholat itu butuh waktu 7 tahun. Dari 7 tahun untuk membiasakan. Jangan tunggu anak nanti mulai 14 tahun baru suruh sholat, nggak bakal sholat dia. Salah. Sholatnya umur 14 tahun, tapi mulai muruhnya 7 tahun. Muruh auladakum indah bisolati indah sabeni sini. Suruh anakmu sholat indah sabeni sini mulai umur 7 tahun. Supaya apa? Dibiasakan. Begitu jatuh tak balik sudah biasa. Sampai 10 tahun belum balik, belum mau juga, boleh dipukul. Wadribu indah asli sini. Tetap. Dan itu kewajiban memberikan sholat itu Quran. Wa'mur ahlaka bisolat. Ingat ya orang tua, kalau sampai nggak mendidik anak kita sholat, durhaka kita. Allah yang wa'mur ahlaka bisolat. Suruh anakmu sholat. Kalau udah kita nyuruh nggak sholat juga bebas. Satu ya, jadi umur balik. Nah di alam kubur ini masih ada apa hubungan orang yang mati dengan yang kubur? Karena orang di kubur itu nggak mati, Pak. Yang mati itu jasadnya. Saya sudah bilang,
Kalau kita hidup sekarang ada tiga, satu jasad, kedua ruh ruhaniah, tiga ruh sultaniyah. Itu menurut Imam Nawawi dalam kitab Nasha'irul Ibad. Ada tiga. Jasad ketika mati masuk ke tanah. Ruh sultaniyah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruh ruhaniah ada di alam kubur. Itu yang merasakan kita ini menderita atau bahagia merasakan. Itu yang berkomunikasi dengan ruh ruhaniah kita. Itu. Makanya antara orang yang mati dengan itu, ruh ruhaniahnya bisa komunikasi. Lewat apa? Lewat mimpi. Kita kan suka mimpi, Pak. Nah itu ruh ruhaniah kita dengan ruh yang di alam kubur bermimpi. Menurut penjelasan sudah. Nah, dengan begitu di dalam hadis dikatakan, di zaman Adam ini qata'an ilah insyaallah sudah kemudian ilmu yuntafa awaladin syori doa apa? Jadi orang di dalam kubur itu suasana lain-lain tiap hari kita kirim doa lain rasanya ke mereka ya waladun syori ya. Nah, lalu walad itu walad kandung apa bukan? Menurut riwayat, menurut satu pendapat, bukan anak kandungnya apa? Termasuk kalau anak kandung kan anak biologis, termasuk anak murid. Ini namanya bapak-bapak anak wilayah. Kalau ibnu itu anak biologis. Kalau anak itu bisa anak biologis, bisa anak non biologis. Jadi nanti bapak-bapak yang punya murid bapak mendoakan kan? Karena itu termasuk anak yang bukan biologis. Kalau yang anak biologis ibnun saja. Kalau walad bisa anak biologis, bisa anak non biologis. Itu kata para ulama. Nah, ada lagi. Sudah. Baik, Al-Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك عليه
Demikian kuliah Ahad Subuh yang telah disampaikan oleh narasumber. Semoga bermanfaat. Dan untuk acara selanjutnya, akan ditutup dengan ramah tamah, sambil menikmati hidangan sarapan pagi yang tersedia. Bagi yang akan turut berpartisipasi, untuk menyediakan konsumsi, di dalam acara kuliah Ahad Subuh selanjutnya. Bisa menghubungi DKM Masjid Al-Istiqomah dengan Bapak Haji Amud HM, telepon nomor 085156637819 atau dengan Bapak Haji Jodi, telepon nomor 088128504482. Terima kasih atas perhatian serta dukungannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.